Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan sedikit membahas cara membuat baterai pack dengan menggunakan baterai bekas dan PMS. Dengan menggunakan baterai bekas dan PMS, dimana fungsi PMS itu banyak sekali. Salah satunya sebagai proteksi saat pengecasan, saat pengaman dikala ada korsleting, dan pengaman di saat ada overhead, di saat baterai terlalu panas karena mungkin beban terlalu berlebih. Ini hanya sebagai contoh. Saya di sini ada PMS 2S sudah saya rakit seperti ini. Ini sudah menjadi sebuah baterai pack. Untuk perakitannya tidak saya bikin video karena jenis PMS itu modelnya beragam, mungkin tidak sama dengan punya panjenengan yang di rumah. Karena di sini juga bukan itu yang akan saya bahas. Kalau skema perakitannya itu biasanya ada di gambar. Kalau di all shop itu ada skema perakitannya seperti apa untuk merakitnya. Yang saya akan bahas di sini bagaimana cara membuat sebuah baterai pack dengan menggunakan baterai bekas yang kondisinya lumayan bagus. Karena di sini kita menggunakan baterai bekas, kita tidak tahu seperti apa kondisinya. Jadi di sini saya akan sedikit kasih oret-oretan. Di sini sebagai contoh saya kasih oret-oretan. Untuk oret-oretannya saya contohnya itu menggunakan PMS 3S. Ini juga berfungsi untuk PMS 2S, 4S, dan seterusnya. Contoh ini PMS 3S. Contoh PMS 3S dia menggunakan 3 baterai seri 1, 2, 3. Supaya kita bisa membuat baterai pack yang awet kondisinya awet, diusahakan menggunakan baterai dengan nilai kapasitas ampere sama antara baterai 1, baterai 2, baterai 3, kapasitas nilai ampernya sama. Karena yang kita bahas di sini menggunakan baterai bekas, bisa Anda tanyakan ke penjual mana baterai yang kondisi ampernya sama, itu yang kita gunakan. Karena apabila ada salah satu baterai dengan nilai kapasitas ampere yang beda, contoh entah itu di sini, entah itu di sini, entah itu di sini, nilai kapasitas ampernya beda. Contoh di sini 1500 mAh, di sini 1000 mAh, di sini 1500 mAh. Contoh dari 3 baterai seri ini, ada salah satu baterai dengan nilai ampere paling kecil itu yang akan membuat baterai pack itu tidak awet. Kenapa dengan adanya salah satu baterai dengan yang nilai kapasitasnya lebih kecil membuat masalah? Karena di salah satu baterai yang nilai kapasitas ampernya lebih kecil, otomatis saat pengecasan baterai dengan kapasitas ampere lebih kecil, dia akan cepat penuh daripada baterai yang nilai kapasitas ampernya lebih besar. Begitu juga saat penggunaan dengan baterai yang kapasitas ampernya lebih kecil, dia akan cepat habis daripada baterai dengan nilai kapasitas ampere yang lebih besar. Dan disitu untuk PMS-nya akan melaporkan kejadian tersebut. Contoh saat pengecasan dengan nilai baterai kapasitas ampere yang lebih kecil, dia dicas akan cepat penuh daripada baterai yang ampernya lebih besar. Saat baterai ini sudah penuh dan baterai ini yang besar belum penuh, PMS akan melaporkan bahwa sebuah baterai pack pengisiannya sudah penuh.
padahal baterai dengan kapasitas ampere yang lebih besar dia belum penuh. Begitu juga saat penggunaan baterai dengan nilai kapasitas ampere yang lebih kecil, dia akan cepat habis. Di saat habis, BMS akan melaporkan kalau sebuah baterai pack kondisinya sudah habis, padahal baterai dengan nilai kapasitas ampere yang lebih besar kondisinya voltasenya masih ada isinya atau masih bagus. Jadi diusahakan di saat membuat sebuah baterai pack, karena di sini yang saya bahas menggunakan baterai bekas, syukur-syukur menggunakan baterai yang baru. Diusahakan menggunakan baterai dengan nilai kapasitas ampere yang sama. Dan karena itu jarang sekali alat yang kita punya, saya sendiri juga belum punya, kita bisa tanyakan sama penjual apabila kita mau beli baterai bekas. Belilah baterai bekas dengan nilai kapasitas ampere yang sama, usahakan dengan jenis yang sama juga. Artinya kadang ada baterai 18650 beda merek, atau bodinya juga, fisiknya juga kadang ada yang agak lebih kecil. Usahakan itu seragam, baterainya seragam, nilai kapasitas ampernya seragam gitu. Kalau ingin membuat baterai pack, kalau ingin membuat sebuah baterai pack yang awet. Kalau kebutuhan ampere tergantung beban. Contoh, beban membutuhkan berapa ampere, ya tinggal kita cari BMS dengan seri yang berapa ampere dan penambahan baterai paralel di setiap seri baterai. Ini juga harus seragam supaya sebuah baterai pack itu awet. Jadi dia saat penggunaan dropnya bareng, saat pengisian penuhnya bareng, supaya tidak ada masalah di dalam sebuah baterai pack gitu. Cukup gitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk yang membutuhkan. Dari saya sekian, assalamualaikum.